Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober, kita akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah Kearifan Budaya Lokal. Untuk tugas dan pembahasan terkait hasil observasi sudah kita lakukan pada 2 pertemuan yang lalu. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini, kalian analisis bahan pangan nabati dan hewani yang memiliki potensi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, karena di modul itu dilakukan secara kelompok dan pada saat masa pandemi ini kita masih belajar secara daring, maka kita kerjakan secara individu. Kalian tuliskan hasil analisis kalian untuk sumber daya nabati yang berpotensi secara ekonomi itu apa. Selanjutnya, kalian juga menuliskan hasil analisis sumber daya hewani yang berpotensi secara ekonomis itu apa. Setelah itu, kalian lakukan cek pemahaman dengan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa hasil bahan pangan nabati yang kalian telah observasi di daerah Tuban? Nomor 2, apa hasil bahan pangan hewani yang telah kalian observasi di daerah Tuban atau di daerah sekitar rumah kalian ya. Kemudian nomor 3, manakah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dari hasil bahan pangan nabati ataupun hewani yang ada di Tuban atau daerah sekitar rumah kalian, serta jelaskan alasan kalian. Nah, kalian kerjakan pada lembar yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar 2 diberikan ilustrasi seperti itu. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sana ada beberapa sumber daya alam nabati ataupun hewani, ada ikan, daging, telur, sayur, kacang, dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan jika kita tidak melakukan pengolahan atau dibiarkan seperti itu, maka akan mengalami kebusukan. Nah, bagaimana jika bahan pangan nabati dan hewani dibiarkan tanpa diolah atau tanpa pengolahan yang benar? Kalian tuliskan pendapat kalian pada kolom yang telah disediakan. Menurut saya, bahan pangan nabati dan hewani akan seperti apa? Kalian tuliskan. Selanjutnya, kalian harus melakukan kajian teori cara melakukan pengolahan bahan pangan nabati dan hewani. Nah, untuk mengetahui secara teori bagaimana pengolahan bahan pangan nabati dan hewani, kalian bisa catatkan pada buku catatan kalian. Dan kalian bisa melakukan kajian teori dengan menggunakan link alamat di bawah ini atau link alamat yang lainnya boleh lihat di Google. Jadinya bisa searching di Google. Misalkan mau mengolah yang kemarin itu gayam ya, mau dibikin brownies misalkan. Nah, bagaimana cara pengolahan brownies gayam itu sih seperti itu. Nah, misalkan karena belum pernah dan ini merupakan inovasi yang baru, berarti kalian hanya mencari literasi terkait kajian teori pengolahan brownies seperti itu, atau bagaimana kandungan dari gayam seperti itu. Nah, nantinya kalau untuk diolah menjadi brownies seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus searching masing-masing terkait dengan potensi
dari bahan nabati dan hewani yang telah kalian angkat. Setelah itu, seharusnya kalau di sini kan kalian harus melaporkan hasil kajian teori tersebut di depan kelas. Nah, karena kita secara daring, maka untuk pertemuan yang akan datang ada salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari kajian teori kalian. Nah, untuk yang lainnya nanti menambahkan informasi yang belum kalian peroleh di kajian teori yang telah kalian lakukan. Kemudian jika ada pertanyaan, ditulis di kolom pertanyaan seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan kegiatan selanjutnya. Berarti untuk kegiatan ini kita skip dulu untuk pertemuan yang akan datang. Nah, selain pengolahan bahan pangan nabati dan hewani yang baik dan sesuai dengan kesehatan, ternyata tidak semua orang bersifat jujur dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang pengolahan bahan pangan nabati maupun hewani. Berikut adalah salah satu contoh dari pengolahan pangan yang tidak benar. Nah, ada informasi bahwasannya beberapa waktu terakhir ada polisi Tuban yang menggerebek 3 tempat pengolahan ikan berformalin. Nah, informasi tersebut bisa kalian peroleh di link seperti itu di bawah itu, https:/nasional bla 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 itu ya. Nah, setelah kalian membaca berita itu yang ada di link tersebut, maka kalian tuliskan bagaimana pendapat kalian terkait berita tersebut pada kolom yang telah disediakan. Setelah itu, kalian lakukan kegiatan belajar 2. Kalian cek pemahaman dengan menjawab soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan teknik pengolahan dengan metode panas basah. Kemudian, sebutkan dan jelaskan teknik pengolahan dengan masak kering. Sebutkan dan jelaskan teknik pengolahan masak dengan minyak. Kemudian, yang terakhir, buatlah pengolahan makanan nabati dan hewani khas daerah Tuban dengan menggunakan bahan aditif. Berarti ada bahan tambahan. Ya, tentunya yang tidak berbahaya. Untuk kegiatan belajar 3, seharusnya kalian harus melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Boleh pengusaha pengolahan bahan pangan, boleh ke dinas kesehatan untuk mengecek dari kualitas bahan pangan kalian, atau ahli gizi, atau narasumber yang lainnya. Dan kalian catat pada buku tugas serta kalian rekam hasil wawancara dari kalian. Nah, untuk itu pada kegiatan belajar 3 ini, kalau untuk wawancara di masa pandemi ini mungkin tidak bisa dilakukan secara optimal, sehingga pada kegiatan belajar 3 ini sifatnya adalah kalian kajian literasi saja dengan cara melihat atau searching di Google terkait kandungan dari sumber bahan pangan nabati dan hewani yang telah kalian pilih. Mengandung apa saja dari bahan pangan nabati dan hewani kalian, seperti itu. Kemudian dituliskan di Word, seperti itu ya. Kalian tulis di Word dan nanti dikumpulkan
di link yang sudah Bu Anggun sediakan, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari wawancara berarti di sini di skip ya, berarti tidak hasil wawancara tetapi hasil dari kalian kajian literasi terkait kandungan yang ada pada bahan nabati dan hewani yang kalian angkat. Oke, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.